Pada video kali ini, saya akan kembali berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang aplikasi Microsoft PowerPoint yang digunakan untuk membuat presentasi. Sebagai langkah awal, saya tampilkan jendela kerja pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Dan yang akan saya bagikan pada video kali ini adalah tentang menerapkan fungsi link pada slide. Fungsi link ini biasa dikenal dengan penghubung antar slide, ya. Jadi nanti slide satu dengan slide yang lainnya akan dihubungkan. Langkah awal, kita buat dulu teksnya pada slide 1. Di sini misalkan kita akan membuat sebuah presentasi tentang sebuah makalah, ya. Misalkan kita akan mempresentasikan makalah kita. Kan di sini saya ketikkan teksnya makalah misalkan. Nah, makalah ini misalkan bagian-bagiannya antara lain, ya, atau kita gunakan penomoran otomatis supaya lebih bagus. Kita di tab menu home, kemudian pilih bagian numbering. Bagian A misalkan bab 1 ada pendahuluan ya. Kemudian bab kedua, atau kita hapus saja dulu untuk penomoran otomatisnya. Bab 2 ada tinjauan pustaka, misalkan ini. Bab 3 ada metodologi, ya, metodologi penelitian misalkan. Bab 4 pembahasan. Kemudian bab kelima penutup, ya, penutup. Nah, oke, setelah itu kita atur dulu teksnya, ya. Kita perbaiki tulisannya, kita tebalkan. Kemudian ini kita tambah sedikit ukurannya atau font size-nya, ya. Kemudian kalau kita mau ganti warnanya bisa, ya, di bagian font color. Setelah itu kita lanjut ke slide kedua. Kita klik kanan saja, pilih duplikat slide. Ya, misalkan, nah saya hapus ini, ya. Di kotak kedua ini tidak kita butuhkan, kita hapus saja dulu. Yang kita gunakan cukup satu. Misalkan di slide kedua nanti isinya adalah bab 1 pendahuluan, ya. Ini kita perkecil sedikit tulisannya. Ya, kemudian kita ditempatkan di bagian tengah. Jadi nanti di sini di pendahuluan di sini misalkan ada teks di bawahnya, ya. Jadi nanti teksnya bisa dikopikan kalau misalkan kita akan membuat sebuah presentasi, dikopikan saja dari makalahnya. Kemudian kita duplikat lagi. Kita buat slide untuk bab kedua, ya. Tinjauan pustaka. Ya, kita tambah kotaknya, perbesar, tambah panjang kotaknya supaya tulisannya bisa muat. Kita duplikat lagi. Bab ketiga adalah metodologi penelitian, ya. Kita ubah lagi kotaknya. Oke, seperti ini. Kita lagi duplikat, kemudian kita ganti bab keempat adalah pembahasan. Kemudian kita duplikat lagi. Bab kelima adalah penutup, ya. Oke, kita perkecil sedikit kotaknya sesuai dengan panjang teksnya. Kita tempatkan di tengah. Ini juga pembahasan kita tempatkan di tengah. Dan kita perkecil kotaknya, ya, sudah sesuai. Nah, setelah itu kita berikan dulu tampilan, ya, atau tema pada bagian desain supaya lebih menarik hasilnya. Kita cari tema yang sesuai. Coba kita gunakan ini, ya. Oke. Saya kira ini tema yang cocok, ya. Ini sudah bagus tampilannya. Kalau tulisannya bisa kita pindahkan ke sebelah
kiri ya. Tinggal kita perkecil kotaknya. Setelah itu kita buat linknya ya. Kita buat linknya. Caranya kita klik pada slide 1. Kemudian kita blok teksnya ya, yang kita akan hubungkan dulu. Jadi kita buat satu-satu link ya, sebanyak 5 slide nanti. Kemudian klik pada tab menu Insert, kemudian pilih link. Sini ada kata link, kita pilih linknya. Nah, setelah itu ada muncul kotak dialog link, kita pilih place in this document. Nah, tadi bab 1 kita hubungkan ke bab slide kedua ya, sesuai dengan namanya pendahuluan. Tes, tinggal klik OK. Kemudian ini lagi, link lagi ke babnya juga ya. Oke, linkkan juga ke bab 3. Bab 4 kita linkkan ke slide kelima. Kemudian bab 5 kita linkkan ke slide ke-6. Nah, setelah itu sudah terhubung semua. Untuk melihat hasil kita coba slideshow dulu, melihat hasilnya. Nah, ini sudah tandanya itu kalau sudah dilingkan itu teksnya berwarna biru dengan garis bawah. Kemudian tanda yang kedua, pointer mouse berubah menjadi bentuk tangan, bentuk telunjuk seperti ini. Nah, misalkan kita mau ke bab pendahuluan, tinggal kita klik pendahuluan. Maka secara otomatis kita akan dibawa ke pendahuluan. Kita selesai lagi. Ya, kita ke slide 1. Misalkan kalau mau ke bab langsung ke bab penutup, tinggal kita klik pada penutup. Maka kita langsung dibawa ke slide yang menunjukkan bab penutup. Nah, cuma di sini masih belum lengkap ya. Ini kalau kita sudah klik tadi slide tujuan, itu kita tidak bisa kembali ke slide utama ya atau slide awal. Nah, caranya kita tambahkan namanya tombol action button ya. Caranya kita ambil di insert, kemudian pilih save. Kita pilih di paling bawah sekali, grup paling bawah namanya action button. Di sini kita tambahkan tombol next, ini ada action button next. Kemudian kita buat pada sudut sebelah kanan misalkan. Ya, itu otomatis ini kotak dialog akan muncul ya. Kalau muncul ini di OK saja, diklik OK saja. Kemudian kita tambahkan lagi action button previews yang kebalikannya, kita tempatkan di sebelah kiri. Kemudian OK lagi, tambahkan lagi satu untuk tombol action home supaya nanti kita bisa selalu kembali ke slide awal. Misalkan di sini. Oke, ya, oke saja. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita kopikan dulu action button ini ke setiap slide ya. Caranya tinggal di blok seperti ini. Kemudian klik copy. Kemudian klik setiap slide, klik paste ya. Jadi satu kali kita copy saja, tinggal dipaste pada setiap slide. Oke, sudah selesai. Kita coba slideshow kembali. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau tadi kita misalkan ke bab kedua. Ya, bab kedua. Ini langsung kita dibawa ke bab kedua. Nah, kalau kita mau kembali ke slide awal yang atau slide pertama yang memuat semua isi makalah, tinggal kita klik tombol home. Maka secara otomatis kita dibawa kembali ke slide pertama. Kita misalkan pindah ke bab kedua, kita lanjut ke bab ketiga, metodologi. Ya, langsung dibawa ke sini. Kembali lagi, home lagi, atau bab keempat, klik lagi home untuk kembali ke slide. Atau ke slide 1, ya, bab pendahuluan. Nah, kalau kita tidak mau kembali ke slide awal, tinggal kita next saja di sini seperti ini. Ya, bab kedua, bab ketiga, 4, dan kelima. Kalau kita mau kembali ke slide sebelumnya atau bab sebelumnya, tinggal kita klik tombol previews. Ya, seperti ini. Ya, bisa di next saja. Kecuali kalau kita mau langsung kembali ke slide awal, tinggal kita klik tombol home. Seperti itu, ya. Kemudian di sini kalau kita mau tambahkan tulisan bisa ya. Diklik kanan saja, kemudian edit text. Ini tadi namanya adalah next ya. Lanjut, kalau ini namanya misalkan home ya. Home. Kalau ini namanya previews. Ya, seperti itu. Tinggal kita tambahkan panjang objeknya kalau tidak muat teksnya ya. Seperti itu fungsinya. Baik, demikian apa yang sempat saya bagikan pada video kali ini tentang menerapkan fungsi link pada slide dan menggunakan tombol action button.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.